saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengetahui bahwa ada beberapa dasar terjadinya hipertensi dan ada beberapa kimia tubuh yang sangat amat berperan. Sehingga nanti bila mana kami mau menjawab, maka kita harus menerangkan mengenai hal ini supaya kita bisa memahaminya ya. Oke, ini minggu lalu kami bawa dengan Ibu Shana Chandra di Ikatan Dokter Advent Jakarta. Jadi kita semua mengetahui bahwa penyebab daripada tensi adalah jantung yang memompa, pembuluh darah yang mengecil dan mengerut, dan ginjal yang menahan, terutama kalau ada garam ya. Nah, maka inilah yang menyebabkan tekanan darah itu naik, dan naik. Pertama, bila mana jantung berpukul terlalu cepat. Pada waktu kita emosi, pada waktu stres, maka dari pikiran ke anak ginjal mengeluarkan adrenalin, jantung berdebar-debar. Tetapi kenapa pada saat jantung tenang, kok tekanan darah kita naik? Itu kemungkinan kedua. Pembuluh darah menyempit oleh karena stres juga, oleh karena perlemakan, penyempitan, pengerasan pembuluh darah seperti ledeng yang kalau dia melar atau karet, dia boleh mengembang sehingga tekanan darahnya tidak terlalu kencang. Tapi kalau dia mengecil, akhirnya tekanannya naik luar biasa. Jadi mengapa saudara bisa 190, 200, padahal jantungnya tenang-tenang saja? Itu berarti pembuluh darahnya sudah menyempit. Dan dari mana? Apakah karena perlemakan, aterosklerosis, atau karena ada vasokonstriksi, pembuluh darah yang mengecil karena rangsangan saraf atau hormonal. Dan yang ketiga adalah ginjal. Bila mana ginjal ini mengalami keadaan garam yang tinggi, maka dia akan merangsang untuk terjadinya tekanan darahnya naik. Lalu kemudian juga bila mana ada tekanan darahnya menurun, maka ada hormon di ginjal, renin, angiotensin, aldosteron yang bekerja untuk menaikkan tekanan darah. Dan bisa karena ada kelainan di ginjal, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi ini 3 organ yang berpengaruh, khususnya pembuluh darah dan ginjal. Jadi hati-hati bila mana hipertensi bisa disebabkan oleh karena pembuluh darah dan ginjal, ataupun nantinya berakibat kepada ginjal yang menjadi rusak ginjal ini, gagal ginjal. Nah, di atas daripada 3 ini adalah otak dan saraf dan hormonal. Jadi selain daripada jantung, pembuluh darah dan ginjal, kita harus perhatikan stres, pikiran-pikiran yang cemas, terlalu sibuk, terlalu banyak masalah, begini dan begitu ya. Nah, tanpa disadari psikoneurohormonal, dari pikiran dia ke saraf, akhirnya ke hormon-hormon. Hormon-hormon apa? Hormon-hormon stres, terutama adrenalin yang dihasilkan dari anak ginjal. Jadi inilah yang menyebabkan tekanan darah itu naik, kardiovaskular renal, dan di atasnya semacam suprasistem adalah psikoneurohormonal dan juga imunitas ya. Baik, jadi kita mulai memahami kaitan tekanan darah dengan kondisi tubuh. Nah, hormon yang pertama yang kita pelajari ada dua bahan neurotransmitter. Yang satu adalah asetilkolin dan satu adrenalin. Asetilkolin menyebabkan tekanan darah lebih rendah. Nah, itu adalah Tuhan sudah siapkan, namanya parasimpatis. Sedangkan untuk keadaan stres, gawat, darurat, maka Tuhan menyiapkan adrenalin. Dengan sistem sarafnya namanya simpatis. Parasimpatis, asetilkolin, dan simpatis, adrenalin, itu bekerja. Nah, kalau adrenalin
terus-menerus. Bahkan kalau kita terlalu lama stres, acute fatigue, keletihan yang mendadak akan menjadi keletihan melanjut atau chronic fatigue, akhirnya terjadilah kondisi-kondisi di mana terjadi adrenaline storm, badai adrenalin. Tanpa disadari, kita bergetar-getar, jantung berdebar-debar, sesak napas, pusing-pusing, dan lain sebagainya, tekanan darah naik. Tahu-tahu di dalam tubuh ini banjir dengan adrenalin. Ini adalah kondisi yang kita sering lihat pada waktu penjagalan daripada sapi, ayam pun, babi, pada waktu mereka disembelih, adrenalin itu keluar ke seluruh tubuh. Lalu kita makan dia punya daging yang mengandung adrenalin itu. Padahal itu adalah daging stres. Jadi adrenalin ini adalah salah satu bahan kimia yang sangat kecil, tetapi kalau dimasukkan di dalam tubuh, dia bisa menaikkan tekanan darah. Ini adrenalin umum digunakan oleh kita dokter di ICU atau pada keadaan pasien gawat. Pasien punya jantung berhenti, dipompa, nggak bisa hidup, lalu dokter suntikan langsung dengan jarum ke jantung, disuntikan adrenalin, supaya jantungnya itu kejut, jalan lagi. Dari mana adrenalin? Itu Tuhan yang sudah buat. Kenapa seperti itu? Ya Tuhan mau seperti itu, supaya ada keseimbangan antara asetilkolin dengan adrenalin ini. Baik, jadi itu bahan kimia yang kita semua ketahui, adrenalin atau epinefrin. Nah, di mana dia dihasilkan? Dia di anak ginjal. Jadi di ginjal, di bagian atasnya, Tuhan taruh ada bentuk seperti kerucut ini Tuhan taruh dengan hormon tersebut, adrenalin, jadi A. Nah, jadi adrenalin ini dipengaruhi dari otak. Dari otak ini, saraf itu berjalan sampai ke anak ginjal. Bayangkan kabel listriknya, otaknya di sini, anak ginjalnya itu di bawah. Tapi kabel listriknya jalan. Kenapa? Tuhan sudah taruh begitu. Kita terima saja. Jadi tekanan darah naik. Jadi kalau kita sering stres, marah-marah, banyak masalah-masalah, tekanan batin, psikoneuro, hormonal, ke ginjal, ke renalnya. Ke adrenalnya. Ya. Adrenal itu anak ginjal. Kalau renal itu ginjal. Ya. Nah, kemudian Tuhan membuat untuk menurunkan tekanan darah yang namanya NO, nitrik oksida. Nah, ini adalah pembuluh darah yang menjadi besar, lemas oleh karena nitrik oksida. Jadi, ada bahan-bahan makanan yang menyebabkan nitrik oksida kita naik, dan ini diindikasikan sebagai obat herbal-herbal, makanan-makanan anti hipertensi. Di akhir nanti saya akan berikan contohnya. NO, ya. Nah, NO ini dihasilkan dari asam amino L-arginin yang kemudian menjadi citrulline. Jadi bahan-bahan makanan yang mengandung arginin atau citrulline, nanti jenis-jenis tadi akan membagusin pembuluh darah ini. Kekentalan darahnya berkurang, kepekatan darah atau penggumpalan darahnya itu berkurang. Ini nitrik oksida. Nitrik oksida ini adalah salah satu oksidasi. Jadi dia juga oksidan, tetapi dia mempunyai efek yang baik. Jadi ada efek buruk daripada nitrik oksida ini bila berlebihan, tetapi bagus sekali bila mana ini. Nah, Tuhan sudah membuat itu. Jadi kita ucapkan terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah renin, angiotensin, aldosteron. Ya, bila mana tekanan darah kita akan jatuh rendah, maka akan ada keluarlah hormon renin yang mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, menjadi angiotensin 2, akhirnya tekanan darah naik oleh karena pengaruh hormon-hormon ini. Dan angiotensin 2 ini akan bisa melanjut untuk merangsang anak ginjal mengeluarkan hormon berikutnya yaitu aldosteron. Selain adrenalin, aldosteron. Dan ini akan menyebabkan garam ditahan, naiklah tekanan darah. Jadi
garam bila kita makan bisa langsung menaikkan tekanan darah oleh karena keasinan sehingga tubuh akan menahan cairan. Dia juga bisa dirangsang kembali sehingga tekanan darah naik. Jadi bagi orang yang sudah tekanan darah mendekati 200 dan lain sebagainya, maka perhatikan ginjal ini dan perhatikanlah garam-garaman, dan sangat baik untuk sudah tidak mengkonsumsi akan garam-garam atau asin-asinan seperti itu, dan menggantinya dengan buah dan sayuran-sayuran yang segar dan mentah-mentah. Jadi bila mana natrium, ini terbalik, natrium itu yang di sebelah kiri dan kalium sebelah kanan. Jadi kalau saudara sudah darah tinggi, makanlah ini buah dan sayur-sayuran yang di sebelah ini. Kurangilah ini asin-asinan. Jadi belajarlah makan tawar-tawar ini. Mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kita bosan dengan yang tidak ada rasa garamnya. Tetapi setelah 2 minggu ke atas, sudah terbiasa, kita punya mentalitas, kita punya persepsi sudah mulai terbentuk, dan kita sudah mulai mengenjoy makan wortel mentah, makan sayur dan daun-daunan yang segar-segar. Oke, ini mengenai vitamin D. Vitamin D juga membuat hal tersebut. Oke, sekarang saya coba pindah ke yang berikut, yaitu kesehatan daripada makanan-makanannya, apa yang bagus untuk darah tinggi. Jadi saudara tidak perlu kaget, tapi ya memang ini bagus sekali untuk hal tersebut. Oke, mana ini? Oke, kelihatannya 12 jenis makanan yang baik untuk turunkan hipertensi. Oke, pisang. Jadi silahkan makan pisang, tapi jangan pisang goreng atau pisang asinan pisang ya. Ya, ini karena kaliumnya tinggi, dia menurunkan efek natrium garam dapur sehingga tekanan darah terkendali. Apalagi beet. Nah, beet ini akan menghasilkan NO, ya, menurunkan tekanan darah. Jadi dia mengandung bahan yang langsung menyebabkan pembentukan NO di dalam tubuh. Ya, beet. Silakan. Semangka, citrulline. Nah, ini langsung menghasil dari L-arginin, dia langsung menjadi citrulline dan meningkatkan NO. Jadi semangka sangat bagus bagi orang yang darah tinggi, makan semampu-mampunya, ya, sedapat mungkin. Oats ini bukan yang Havermouth yang sudah diputihkan ya, tapi oats yang betul-betul masih bungkul-bungkul aslinya. Kalau sudah diproses menjadi Quaker Oats gitu ya, itu sudah diproses jadi putih. Tetapi yang oats yang asli mengandung beta-glukan yang menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Ya, silahkan. Kemudian semua yang berdaun hijau, ini banyak sekali jenis-jenis daun-daunan yang hijau gelap. Dari sawi, dari lettuce, dari brokoli, dan lain-lainnya, itu sangat-sangat baik. Jadi kalau darah tinggi jangan takut, nanti asam urat ini, tidak ya. Itu nanti kita terangkan di asam urat. Jadi daun semua serba berdaun hijau, sangat tinggi nitrat, menghasilkan dia mengandung nitrat dirubah menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrik oksida. Bawang, alisin meningkatkan EO dan mengencerkan darah, menurunkan tekanan darah. Ya, jadi sering kita menggunakan bawang, bukan bawang goreng, tetapi bawang yang segar. Ya, bikin sambal, ya, untuk menurunkan tekanan darah. Kiwi menurunkan darah agak untuk hipertensi yang moderat dan sedang, ya.
Kalau yang tadi itu untuk yang berat boleh, tapi kiwi menurunkan, tapi hanya kalau tekanan darahnya belum terlalu tinggi. Nah, ada manfaat daripada probiotik. Ada yang katakan yogurt ya, tetapi bagi saudara yang konsumsi daging sering, yogurt juga adalah dari hewani. Tapi kalau saudara sudah bervegetarian, sedikit susu dari yogurt itu baik. Nah, yang kita ambil bakterinya. Bakteri yang namanya probiotik itu bagus. Fermentasi yang lain adalah tempe. Ya, tempe juga bisa mengandung probiotik dan produk-produk lainnya. Lentils dan polongan, ya, protein-protein nabati dari golongan-golongan ini menyebabkan tekanan darah kita menurun, termasuk kedelai. Ya, kita kedelai, kacang hijau, Brennebone, ya, polong-polongan yang lainnya. Jadi ini sangat bagus. Dan sekali lagi orang mengatakan, aduh sudah asam urat tinggi, jangan makan polong. Jadi sebenarnya kalau makan polong tidak menyebabkan asam urat tinggi. Tapi bila mana kita makan daging-dagingan, seafood, bahkan terakhir saya baca satu infografik mengenai kesimpulan hasil riset, alkohol menyebabkan asam urat, daging menyebabkan asam urat, dan tuna. Wah, kami orang Manado sangat sekali suka cakalang. Nah, jadi untuk yang menderita asam urat, cakalang agar sebaiknya tidak lagi dikonsumsi kalau memang betul. Tapi jangan dilarang tahu tempe. Awalnya memang tahu tempe juga dilarang. Tapi sebenarnya yang dicela bukan tahu tempenya, tetapi yang menaikkan asam urat itu. Ya, sedangkan orang makan tahu tempe bertahun-tahun tidak naik asam uratnya. Ya, oke. Delima juga ditemukan dalam penelitian dalam 20 hari menurunkan tekanan darah. Dan itu dipertahankan dalam jangka pendek. Ya, untuk jangka pendek dia bisa menurunkan. Kayu manis. Kayu manis dalam riset menunjukkan menurunkan tekanan darah sistolik 5 dan diastolik 2. Memang tidak terlalu tinggi betul, tapi agak menurunkan. Nah, pistachios juga ada sejenis kacang ini mengandung unsur kimia yang mengurangi pengerutan pembuluh darah sehingga menurunkan hipertensi. Tentu lagi jangan yang di asinan ya. Ada pistachios yang ditaruh garam. Oke. Baik. Oh, enggak muncul tadi. Oh, kasihan. Oh, sorry. Diulang lagi ya. Mana dia punya klik untuk ini? Oke lah, tadi ya. Pisang, beet, semangka, oats, sayuran hijau terutama, ini bagus sekali. Bawang, kiwi, untuk yang hipertensi sedang, fermentasi, dan polong-polongan. Oke. Delima, dan kayu manis. Oke, pistachio. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sekarang saya mau menjawab pertanyaan mengenai tekanan darah yang sudah sangat tinggi 190/200. Kira-kira 3 atau 4 minggu lalu, saya mengalami tekanan darah sampai 190, hampir 200. Saya mengetahui bahwa saya hipertensi beberapa tahun yang lalu waktu saya ke Timor Leste, tahun 2018 kira-kira. Pada waktu itu kita buat charity clinic, iseng-iseng saya minta ditensi. Pada waktu ditensi, tekanan darah saya 170/100/110. Wah, saya kaget. Memang saya tahu bahwa ketika saya pada tahun 97 pindah ke Medan dari Bandung, dari Bolang Mongondo, 3 tahun di Puskesmas, 94-97,
Kemudian saya ke Bandung 6 bulan, baru saya ke Medan tahun September 97. Tekanan darah saya sudah 130/80. Nah, setelah dalam tugas sebagai direktur, walaupun vegetarian, tetapi karena stres yang banyak, maka 130, 140. Ketika saya di Bandar Lampung 2013-2018, tekanan saya sudah 150 per atas, bawahnya sekitar 90 dan 100. Tapi 2018 saya di Timor Leste 170. Dan kemarin Januari 2021 190/110. Saya puyeng. Pada waktu tidur, saya belok kiri, miring kiri, kok muter. Nah, jadi memang ada pengalaman atau tekanan batin atau emosi ya di tempat kerja. Jadi itu sangat terkait. Di situ saya mulai berpikir bahwa selain daripada makanan dijaga, selain itu saya kurang tidur. Jadi ini adalah pengakuan bahwa workaholic, orang yang kerja terus akan merangsang hormonalnya. Jadi hormon adrenalin itu akan naik lagi. Dan saya udah pernah mengalaminya waktu di Medan sekitar 2013. Ya, 2012. Enggak, 2010-2011. Itu saya udah pernah mengalami adrenaline storm. Jantung berdebar sampai 150 kali per menit, tekanan darahnya naik. Tapi setelah 3 bulan, dia bisa normal lagi. Kita ikut pola hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi, yang bertanya, saya lupa siapa yang bertanya, tetapi bila mana kita tidak melakukan New Start secara komprehensif, ya saya vegetarian. Tetapi saya tidak bertarak di istirahat. Malam sampai larut masih mikir, masih kerja. Pagi-pagi, wah udah segar, udah jawab. Padahal baru jam 2, jam 3 pagi. Jadi kemudian tidak berolahraga, ya kurang olahraga. Nah, kenapa sekarang saya punya tekanan sudah turun ke 160 ke 80 lagi? Wah, saya syukur. Karena saya sudah mulai bergerak badan. Dan ternyata itu mulai berjemur lagi. Jadi saya pikir ada bagusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pergi kantor jangan pakai dasi, tapi pakai kaos. Jangan pakai sepatu hak tinggi atau sepatu boot atau ini. Pakailah Keds atau sendal. Jadi sering orang pikir, aduh, harus keren dong. Nah, justru keren ini yang menyebabkan penyakit. Oke lah, kita enggak terlalu ke sana, tetapi coba eksplorasi dulu, cari tahu dulu mengapa tekanan darah sampai 190 sampai 200. Ya, pasti ada penyebabnya. Dan kalau bukan jantung, pembuluh darah, pasti ginjal. Dan kalau 3 hal itu mungkin terkait dengan psikis, kurang istirahat, banyak pikiran, banyak masalah, makan garam, makan daging, dan lain-lain sebagai itu. Ya, jadi sesungguhnya jawabannya itu kita sudah tahu. Sesungguhnya kita sudah tahu jawaban apa, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita akan mau untuk mencari solusi yang hakiki atau mau lari ke obat-obatan. Tidak salah untuk menggunakan obat. Itu adalah bahan-bahan kimia yang membantu. Tetapi ada yang lebih hakiki. Jadi kalau lebih kodrati atau lebih sesuai dengan kehendak ilahi, itu yang kita harus tahu. Jadi tadi saya dengar ada pertanyaan 190 per 100, 110. Jadi itu pasti akan ada pengaruh dari ginjal, renin, angiotensin, aldosteron, dan mungkin juga adrenalin yang mengkomplikasikannya, dan mungkin juga aterosklerosis yang sudah mulai terjadi, sehingga aliran darah sempit, sulit, tertekan ke atas. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya apakah itu berbahaya? Ya, tapi itu sangat individualistik.
Ada orang yang pembuluh darahnya cukup kuat, sehingga walaupun tekanan darahnya itu tinggi nggak pecah. Tetapi ada orang yang pembuluh darahnya itu sudah rapuh, bahkan sudah sangat tipis. Bila mana dia tekanan darah tinggi, tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Robek. Sehingga darah itu terpancar keluar, terjadilah pendarahan di dalam, nggak ketahuan. Tahu-tahu sudah itu. Ya, atau lapisan dalam pembuluh darahnya itu robek, darah itu masuk di dinding pembuluh darahnya, tertutuplah aliran. Nah, di situ terjadi first stop dan terjadi komplikasi-komplikasi. Jadi ada baiknya untuk kita menurunkan tekanan darah kita, baik dengan medisinal maupun dengan herbal maupun dengan pola hidup yang lebih damai, aman, sentosa. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Ini kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah hipertensi itu merupakan penyakit keturunan? Apakah ada faktor keturunan? Oke, jadi saudaraku, dasar daripada penyakit adalah lingkungan, biotik dan abiotik, herediter dan lifestyle. Jadi ada faktor herediter. Ada kecenderungan daripada familial atau keluarga atau gen-gen yang bisa menuntun. Tidak 100% semua orang tuanya hipertensi, anaknya pasti hipertensi. Tapi ada yang mempunyai faktor familial herediter, dan itu ada sekian persen. Biasanya faktor herediter itu hanya 10-15%. Yang saya baca bahwa 80% itu diakibatkan oleh diri sendiri. 80%. Namanya lifestyle atau habit. Jadi kebiasaan kita. Jadi ada kemungkinan, dan itu kita coba telusuri dan cari tahu dasar struktural dan fungsionalnya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi perlu ada pemeriksaan. Boleh. Itu ya. Ya. Oke, Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika sudah hipertensi 150/90 dan sudah berlangsung selama 10 tahun, tidak konsumsi obat, apakah tidak berbahaya? Baik, jadi seperti saya katakan tadi, sangat individual. Ada orang yang mempunyai pembuluh darahnya yang bagus, tekanan darahnya naik sampai 150/90 ya tadi ya. Nah, dan tidak menunjukkan gejala-gejala. Tetapi ada orang yang tiba-tiba naik ke 170, tiba-tiba pecah pembuluh darah dan meninggal dunia. Memang satu-satu orang, ya. Tapi kita mengenal. Saya mengenal tahun lalu ada yang seperti itu ya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tekanan darah 260/100. Tidak pernah konsumsi obat dan tapi terasa biasa. Oke. Alright. Oke, baik. Seperti itu saya katakan tadi, bahwa konsistensi tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pembuluh darahnya kuat, 3 lapisan itu, dan timah, dan kemudian lapisan luar itu cukup, sehingga tidak sampai menyebabkan. Tapi ada yang lainnya, dan sering adalah terjadi komplikasi. Nah, kalau tekanan darahnya sudah 200 atas, ya mungkin 220 sudah ngiung-ngiung. Kalau 260 itu sudah sangat amat tinggi. Ya, berarti itu terlalu tinggi. Apakah alatnya itu betul? Itu pertama yang kita tanya. Adalah mudah-mudahan alatnya itu betul. Sebab kalau alat-alat yang digital itu harus dikalibrasi, harus distandarisasi, dia punya ukuran dibandingkan kepada suatu tolok ukur, ya. Kalau tidak bisa misleading, atau angka tersebut sebenarnya bukan 260, ya. Tetapi kalau kita sudah yakin alatnya ini sudah diperiksa, alatnya ini dari buatan perusahaan yang bonafide, terpercaya, kita harus percaya. Tapi kalau 260 itu sudah
sangat teramat tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Ya. Jadi kalau dia pecah, darah kita sempat bisa sampai ke langit-langit. Darah kita bisa bikin hitam, kita punya langit. Iya, 260. Shoot! Ya bayangkan kayak mau apa itu selang itu kita semprot ke atas. Sangat tinggi kalau 260. Mudah-mudahan alatnya yang salah. Mungkin tapi nggak tahu ya. Bapak Wilcox bisa konfirmasi. Silakan untuk unmute. Oh, Pak Kapahang. Ya. Oke. Yuk. Silakan. Malam, Pak. Malam. Malam, dokter. Yes. Ya memang waktu di tensi baru-baru ini sih. Iya. 260/100 kita pun kaget. Waduh, luar biasa. Baru berapa kali tensi, begitu DP darah. Kita jadi takut no. Berapa lama nak tensi? Baru 2 minggu lalu. Maksudnya sebelum itu kapan terakhir batensi? Kapan terakhir batensi? Ya memang tuh waktu itulah. Sebelum itu udah tensi lagi 200 lebih. Tapi yang baru-baru ini sama Pendeta Taga, Pendeta Didik Saprudin, melalui tes dengan darah. Dengar-dengar karena darah tinggi. Waktu tes 200 begitu, 200 lebih lagi. Menarik sekali, menarik. Ya. Jadi ya saya sangat anjurkan kita klarifikasi lagi. Dia punya alat itu. Kalau memang 200 di atas 200 memang sangat tinggi. Mari kita buat program ya, Pak. Nah, lalu kita coba lihat bagaimana dia bisa turun. Nah, pertama dengan makanan kita, garam-garaman, protein yang tinggi, kolesterolnya, kita gantikan sayur-sayuran, buah-buahan yang potasium, kaliumnya bagus, tinggi. Nah, nanti kita coba lihat. Dicoba jenis-jenis makanan tadi Pak, dan dihindarkan yang menyebabkan hipertensi. Lalu kita nanti lihat apakah dia ada penurunan, baru kita periksa organ apa yang kena atau proses apa yang kena ya. Nah, baik, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat aktual. Terima kasih dokter. Ya, semoga cepat turun. Ya, Baik. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapa range tekanan darah normal untuk usia 48 tahun? Jika tekanan darah selalu berada di atas normal dalam waktu yang lama, apakah akan mempengaruhi juga kerusakan ke organ tubuh yang lain? Iya. Jadi aturan ini adalah berdasarkan statistik berdasarkan hasil riset. Pada umumnya, orang yang mengalami tekanan darah berapa, itu yang mempunyai angka kehidupan yang paling panjang dan angka kesakitan yang paling rendah. Ya, jadi dari buku Textbook of Public Health mengatakan bahwa tekanan darah yang ideal adalah yang serendah-rendahnya tanpa pingsan. Jadi kalau tekanan darah kita 90-60, tapi kita tidak pingsan, itu bagus. Wah, saya rasa heran. Dok, kan itu nggak namanya hipotensi. Tapi saya bilang, saya baca di buku Public Health, ya, bahwa dalam statistik, orang-orang yang tekanan darahnya serendah-rendah mungkin, tapi tidak pingsan, itu lain kalau sudah di bawah 86, anjlok-anjlok, mungkin ada hormon paratiroid yang berfungsi untuk hal tersebut. Itu ada kelainan lain. Kelainan lain ada nanti kita boleh pelajari lagi mengenai hormon tiroid yang menaikkan dan paratiroid yang menurunkan dengan kelainan di situ ya. Jadi untuk tekanan darah yang rendah. Tapi normalnya 120/80 sudah diakui dan tekanan darah paling
normalnya 140/90. Kalau sudah 139/90, kalau sudah 100 itu sudah darah tinggi ringan, ya. Nanti kalau sudah di atas 180 itu darah tinggi hipertensi yang berat. Ya, jadi ada tingkatannya. Jadi kalau 150 ya itu sudah termasuk sedang, ya, tekanan darah yang sudah naik sedang. Ya, tentu ini adalah berdasarkan dokter mempunyai pengalaman masing-masing. Jadi dokter spesialis tertentu, mereka sudah ribuan pasien, dan mereka sudah tahu, oh kalau yang begini biasanya begini-begini. Nah itu sebabnya mengapa kalau kita mencari ilmu, kita harus cari kepada ilmu. Nah pertama orang yang teorinya banyak. Semakin dia banyak baca, semakin banyak ikut seminar, semakin banyak dia mengetahui, teorinya bagus sekali. Tetapi lebih bagus orang yang punya experience, pengalaman. Jadi selain dia baca banyak, tapi dia juga memang melihat langsung. Nah, bila mana berteori banyak dan berpengalaman banyak, nah itu lebih bagus. Karena itu sesuai dengan realita. Dia bisa berbicara berdasarkan realita. Kalau kita hanya berteori, oh katanya, tapi kalau kita sendiri experience atau kita berguru kepada orang yang bagus, kepada spesialis yang memang dia orangnya baik, ataupun kalau dia herbalis, naturopat, tapi betul-betul dia orangnya yang berdasarkan kepada kenyataan, bukan persepsi. Berfilosofi, memang filosofi dibutuhkan. Saya juga tidak menolak. Kita boleh, wah ini bagus sekali, ini bagus sekali. Tapi bagusnya itu dibuktikan. Jangan hanya berasumsi, oh tempe menyebabkan asam urat naik. Mana buktinya? Ya kan tempe itu kan protein, ada asam uratnya. Iya, tapi tidak pernah terbukti bahwa banyak makan tempe yang rebus, tempe yang ini kedelai tiap hari, orang itu jadi mengalami hal tersebut. Tapi kalau dia konsumsi daging, seafood, dan sekarang ini tuna atau cakalang itu sudah mulai keluar. Jadi untuk menjawab hal-hal ini, mana yang normal, tidak normal, itu Tuhan memberikan hasil-hasil riset. Hasil riset ini memang manusia punya. Tetapi Tuhan memberikan kepada manusia hikmat akal budi untuk bisa menemukan kebenaran. Ya, dan kebenaran ini, kebenaran dari firman atau Alkitab, dan kebenaran dari kehidupan dan kenyataan itu pasti akan bersesuaian. Jadi jangan ragu mengenai New Start. Cuma air putih, cuma sinar matahari. Seperti yang tadi saya tunjukkan vitamin D, sinar matahari itu sangat membantu mengurangi COVID. Ya, bagaimana caranya? Bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan dengan angka-angka level-level yang ditentukan oleh para ahli berdasarkan riset-riset yang mereka sudah lakukan. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan terakhir di chat dari Ibu Hendrix, suaminya seorang sports 6 kali seminggu, lari maraton dan balap sepeda. Tekanan darah sistol sekitar 140 sampai 150, diastol 90 sampai 100. Kenapa seperti itu? Sebulan sekali memberikan plasma darah. Oke. Kalau saya melihat secara garis besar, itu termasuk normal. Termasuk di range yang normal, 140, 50, 90/100, karena dia masih menyentuh 140, masih menyentuh 90, yang merupakan batas. Jadi, kalaupun disebut hipertensi, agak hipertensi atau ringan. Mengapa demikian? Saya punya logika saya ya, persepsi saya adalah karena beliau olahragawan yang tekanan darahnya bagus ya, karena dia sering olahraga, tekanan darahnya tidak terlalu turun, terlalu tinggi. Nah, mungkin boleh juga ditanyakan konsumsi makanannya bagaimana. Apakah olahraganya itu sudah bagus, sangat bagus sekali ya, naik sepeda, ini dan teratur,
dan menyumbang darah, plasma darahnya untuk hal tersebut. Itu tidak perlu ditakuti kalau kita menyumbang akan darah, plasma darah kita, bila mana kita nutrisinya bagus, kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang baik, protein, lemak, karbohidrat dalam keadaan yang cukup, dan bahkan vitamin-vitamin dan mineral-mineral, fitokimia dan antioksidan, antioksidan dalam baik. Jadi kalau saya melihat tekanan 140-150 bagi Bapak Hendricks itu cukup baik ya. Kalau bisa diturunkan, oke. Tetapi kita coba lihat dengan tekanan 140-150 itu keadaannya olahragawan. Tapi kalau dia makan junk food, tetapi ini suatu hal yang baik. Memang ada bapak daripada aerobik, dia melakukan, tahu-tahu dia kena jantung juga, padahal dia olahragawan. Jadi sekali lagi bahwa bukan hanya satu jenis kebiasaan baik, misalnya olahraga, tapi makanannya, tapi kurang tidurnya dan lain sebagainya. Contohnya saya ini vegetarian, oke, tapi saya udah harus banyak berhenti dan mengurangi stres dan juga beristirahat ya daripada banyaknya tugas-tugas. Jadi saya pikir saya punya pendapat untuk sementara tanpa data mengenai jenis makanan, minuman lain-lainnya, stres, pekerjaan lain-lain, pola hidup yang demikian saya kira sudah cukup baik. Ya, mungkin Ibu. Terima kasih dokter ya. Terima kasih. Silakan konfirmasi. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Mau konfirmasi makanannya mungkin? Ya, dia masih makan daging. Masih. Ya. Asal jangan banyak. Ya, tidak banyak karena saya vegetarian, jadinya ya. Oh, oke. Ya. Oke, good. Oke, masih lumayan. Kalau dia bersahaja. Ya, jadi tidak usah ditakutkan ya, dokter. Saya belum terlalu mengkhawatirkan. Ya. 90 masih kena, 140 masih kena. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Kita pergi ke pertanyaan selanjutnya yang baru masuk. Jika orang yang lanjut usia sekitar 68 tahun, HB-nya rendah dan gangguan lambung, kira-kira apa penyebabnya dan apa makanan yang cocok? Oke, baik. Jadi perlu diperiksa dulu. Ya, sekali lagi periksa. Waktu kami di Medan ada seorang ibu yang sekitar umur demikian, 60-70-an tahun, HB-nya itu hanya 5. Waduh, kok sebegitu banyak ininya, ya? Lalu kita pikir-pikir, cari apa, mau kasih apa, ini ya. Lalu, kebetulan diperiksalah dia punya feses. Ya, dia punya kotoran. Wah, banyak telur-telur cacing. Waduh, terus hanya dikasih satu obat cacing aja. Wah, keluarlah satu bola. Ternyata cacingan. Jadi orang-orang yang ini bisa juga cacingan untuk hal tersebut. Nah, tetapi kalau ada gangguan lambung dan kemudian ini ada, apakah terlalu banyak mengkonsumsi antasida? Sehingga antasida ini akan menurunkan asam lambung, dan asam lambung yang tidak ada, anklorhidria, akan menyebab tidak dihasilkan intrinsik faktor, zat besi nggak bisa diserap masuk ke dalam darah. Jadi perlu diperiksa juga apa penyebab daripada anemi ini. Dengan tadi ada gangguan perutnya, apakah ada gangguan asam lambungnya yang sangat ditekan sehingga menyulitkan penyerapan daripada zat besi. Zat besi memang tidak terlalu mudah untuk diserap kalau tidak ada intrinsik faktor atau faktor yang membantu, dan jenis
besinya dari ferro dengan ferri. Saya lupa yang mana yang lebih cepat untuk diserap. Tapi itu tergantung jenis daripada zat besinya. Nah, kalau makanannya, ya tentu kita tahu bahwa yang mengandung zat besi yang tinggi adalah kayak beet, yang merah-merah, ungu-ungu, dan juga yang berdaun hijau, ya, daun-daunan hijau. Itu sangat tinggi zat besinya kalau kita membutuhkan hal tersebut. Tapi kita harus periksa dulu apakah produksi sel darah merahnya yang berkurang, apa pecahnya atau terlalu cepat menuanya sel darah merah, atau faktor gizinya yang menurun sehingga terjadilah kekurangan zat besi dan hal-hal yang lain. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang lain. Tubuh kita memerlukan garam. Bagaimana jika kita menghilangkan garam di makanan kita? Apakah ada makanan sebagai pengganti garam? Oke, baik. Natrium ada di semua jenis makanan, dan makanan-makanan tertentu lebih tinggi kadar natriumnya, ya. Terutama dari, ya kalau kita memakan yang hewani, kita keju, susu, dan lain-lain sebagainya, ada jenis-jenisnya yang mengandung natrium lebih tinggi daripada kalium. Jadi, bila mana kita memakan bervariasi, garam kita bisanya cukup. Namun kalau seandainya kita pure vegetarian atau vegan, maka ada anjuran untuk kita mengkonsumsi garam, tetapi garam yang mengandung mineral, yang cukup lumayan, yang disebut Himalayan salt atau garam Himalaya. Karena garam Himalaya ini ditambang dari pegunungan tersebut yang dia mengandung bahan-bahan mineral yang lain, mangan, selenium, apa-apa lagi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan hanya natrium. Jadi mengandung lagi yang lainnya. Ya. Tetapi untuk hal tersebut, kita bisa mengalami hal tersebut. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, saya mau tanya, saudara saya bermasalah dengan darah. Hemoglobinnya cepat naik dari normalnya, bisa sampai 16-18. Kadang disuruh harus dikeluarkan satu kantong. Dilarang tidak boleh konsumsi sayuran hijau. Gimana dok, makan apa sebaiknya? HB-nya bisa sampai 16-18. Baik, ya, ini tuh keadaan yang lain daripada anemia, ya, kebalikan daripada anemia. Jadi produksi daripada hemoglobinnya tinggi atau produksi daripada eritrositnya tinggi. Apakah ada rangsangan eritropoietin, hormon yang terlalu merangsangnya, atau ada faktor-faktor yang lain. Kemudian yang terakhir, ada beberapa faktor-faktor yang lain, kita boleh cari dia punya faktor diferensialnya, diagnosa diferensialnya, ada banyak penyebab-penyebabnya. Dan yang terakhir adalah keganasan daripada darah. Jadi itu adalah mengapa ada keganasan darah putih namanya leukemia. Tapi ada keganasan dari sel darah merah. Jadi dihitunglah sel darah merahnya. Angkanya mungkin saya periksa lagi. Kalau dia erythrocytemia vera, dia naik dari angka tertentu sampai angka tertentu. Tapi kalau dia sudah sangat tinggi, itu sudah disebut kanker darah atau itu. Nah, jadi kita belum sampai ke sana. Kita cari tahu dulu mengapa terjadi kekentalan hemoglobinnya itu sangat kental. Apakah ada rangsangan eritropoietin untuk menghasilkannya, ataukah ada kelainan di dalam hemoglobin genesis daripada sel darah merah ini. Ya, jadi saya pikir
bagusnya diperiksa, dan saya yakin sudah diperiksa, nanti akan ketahuan dari situ dan kemudian akan dibuat bagaimana ya. Nah, saya mengenal seorang pendeta di Bandung yang dia punya darah merah. Pada waktu saya masih di Bandung 2020 terakhir melihat beliau, ya beliau teman kita, dan dia datang ke saya dan dia optimis pada Tuhan. Tetapi hari ini dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi dia sudah tidak ada, dan ada kemungkinan oleh karena dia punya kondisi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kesehatan itu sangat individualistik. Bagi orang yang lain bisa normal kembali, ada orang yang lain dia naik kembali. Jadi bagusnya kita memeriksakan diri dengan baik kenapa hal itu terjadi, supaya komplikasi, implikasi daripada gangguan tersebut bisa teratasi dan kita bisa live long, ya. Oke. Baik, jadi silakan lanjutkan pemeriksaan dan pengobatan. Oke, jadi lanjut pemeriksaan ya. Ya, Oke. baik. Ya, pertanyaan di chat sudah habis. Kalau masih ada, boleh silakan untuk ditulis. Dan saat ini kami membuka kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Karena acara kita ini tips dan konsultasi. Jadi yang mau berkonsultasi secara langsung dengan menghidupkan mikrofon, kami berikan kesempatan. Persilakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan segera masuk ke closing statement. Nah, pendeta boleh bertanya? Oke, Ya. silakan, Bu. Silakan. Saya mau bertanya, apa penyebab tadi kan pembuluh darah itu hipertensi? Saya kurang memahami karena ada teman saya, dia sekarang didiagnosa penyakit kanker pembuluh darah yang memang kalau dipikir sangat langka ya dokter. Pertanyaan saya, penyebab itu apa, terjadi penyebab penyakit itu sampai pembuluh darah itu mengalami kanker gitu dok. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk hal tersebut, penyebab daripada kanker memang pastinya adalah kelainan dari mutasi dari DNA. Bila mana DNA atau inti daripada sel itu membelah, dia harus melalui fase membelah, lalu istirahat. Baru membelah, istirahat. Tapi pada sel kanker tidak ada istirahat. Membelah. Nah, itulah intinya terjadi kanker atau tumor karena pertumbuhan tidak stop. Nah, kenapa hal itu? Maka itu dicari tahu. Apa mekanisme di dalam sel yang menyebabkan tidak mau berhentinya sel ini. Dan sel ini tidak akan berhenti sampai dia mati atau tubuh itu mati. Ya, dia ambil semua bahan-bahan makanan, bahan ini, dia ini sambil dia menghasilkan sampah-sampah yang keluar daripada kanker tersebut. Ya, jadi penyebabnya mungkin kita akan pelajari di waktu yang lain apa penyebabnya, tetapi apapun penyebabnya dia akan adalah suatu mutasi terhadap inti sel sehingga inti sel itu tidak bisa berhenti dalam memproduksinya. Apa itu nanti kita coba baca ya. Tetapi secara teori proses dasarnya adalah pertumbuhan. Nah, jadi gen itu adalah satu kode informasi yang Tuhan taruh untuk memerintahkan suatu proses atau pembentukan protein tertentu. Tapi mengapa dia karena rusak gennya? Gen ini bisa rusak karena
kimiawi, karena fisika, radiasi, karena infeksi yang berkepanjangan dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ada faktor-faktor banyak yang menyebabkannya, ada faktor yang belum diketahui, tetapi dasarnya pasti inti selnya itu yang merupakan otak yang memerintah pusat komando sel itu sudah tidak normal lagi, ya, sudah tidak normal lagi. Tapi penyebab dari penyakit vaskular, pembuluh darah, itu nanti bisa dilihat, nanti kita cari listingnya apa yang paling sering, apakah keracunan, apakah hal-hal yang lain, dan seperti itu. Ya, Oke. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih, Dok. Oke. Penjelasannya. Sudah ya, kita mengakhiri. Jadi terima kasih atas perhatian kita semua. Untuk hipertensi, kita sudah tahu mekanisme dasarnya. Dan sekarang, mari kita coba untuk kalau kita menderita atau kita mengalaminya, mari kita periksa dan kita cari tahu. Dan selain itu, pola hidup kita yang secara utuh, kita eksperimen. Dalam beberapa bulan, apakah dengan merubah pola hidup ada kemajuan. Semoga itu bisa. Kalau tidak ada kemajuan, kita bisa reevaluasi dan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Tuhan adalah penyembuh, kita adalah penolong, saling memperhatikan, saling peduli, dan menasehati. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat senantiasa. Amin. Terima kasih, Dok. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Dan untuk doa kami berikan kesempatan sekali lagi kepada dokter untuk memimpin kita dalam doa tutup. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau pencipta yang menentukan kodrat dan dasar desainmu terhadap mekanisme alat yang Kau telah berikan tubuh manusia. Kami belajar sebagian daripada keindahan dan kekaguman alat-alat ini. Dan kami tahu tekanan darah salah satu faktor untuk kesehatan, dan bila mana terlalu tinggi, terlalu rendah akan mengganggu. Oleh sebab itu berikan hikmat akal budi bagi kami untuk hidup sehat, dan termasuk untuk kami memiliki cara-cara yang baik. Bila mana kami sudah mengalaminya, agar Tuhan tolong kiranya kami sembuh, dapat normal kembali, dan kepujian hormat hanya kepada nama Tuhan. Pertemukan kami lagi minggu yang akan datang, dan di acara-acara yang lainnya. Kami puji dan besarkan Engkau dan Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.